Bab 3131 berbohong kepada keluarga. Dia jatuh untuk itu. Levi telah benar-benar jatuh cinta pada kebohongan kita. Ini mungkin kebohongan terbesar yang pernah dilakukan Levi. Dia benar-benar akan memberitahu kami setiap rahasianya. Kalau terus begini, dia tidak akan punya apa-apa. Para anggota Hydron berpikir dengan gembira. Mereka hampir tidak sabar untuk mengembalikan semua sumber daya Levi dan merayakan kesuksesan mereka bersama Hydrae dan Siperia. Jadi, kalian akan bertanggung jawab untuk menjangkau negara lain sementara aku memberi kalian sumber daya. Anda tahu apa? Saya akan menyediakan seluruh dunia dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Kata Levi bersemangat. Keterampilan aktingnya memiliki efek yang sangat besar pada anggota Hydron sehingga mereka semua percaya padanya dengan mudah. Agen 5 menjawab dengan gembira, tentu, serahkan pada kami. Dengan kami melakukan jaringan dan Anda menyediakan sumber daya, saya yakin kami akan bisa membalas dendam yang kami inginkan. Untuk menambah kepura-puraan itu, Agen 7 bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar putri Anda, Tuan Garrison? Kami juga sangat mengkhawatirkan kesejahteraannya. Bagaimana kondisi keracunannya? 5 anggota lainnya berkumpul dan bertanya, iya. Bagaimana dia sekarang? Apa yang terjadi dengan separuh racun lainnya? Saya mendengar sekelompok orang membuat masalah di pelelangan obat ajaib Miracle Doctor. Mereka bilang Hydrae termasuk di antara mereka yang terlibat. Heh, kalian juga terlibat dalam insiden itu. Levi berpikir dalam hati. Dia tahu semua yang terjadi, tetapi memutuskan untuk berpura-pura bodoh dan menyembunyikannya. Dia baik-baik saja. Aku mungkin akan menemukan sesuatu tentang racun yang tersisa pada akhirnya, tapi rencana balas dendam kita terhadap Hydrae tidak bisa menunggu. Bintang-bintang B itu semakin kuat dari hari ke hari, dan para dewa super akan segera siap. Melalui penggunaan kemampuan aktingnya yang superior, Levi mampu menepisnya dengan mengubah topik pembicaraan. Itu terdengar baik. Kami benar-benar khawatir tentang kesejahteraannya. Bagaimanapun, dia adalah keluarga bagi kami sama seperti Anda. Seru mereka, sangat menghibur Levi. Keluarga? Ya, orang-orang ini menyebut saya keluarga mereka, namun inilah mereka, berbohong di depan saya. Di mana sumber dayanya, Tuan Garrison? Kita harus bergerak jika kita ingin menghentikan Siperia dan Hydrae. Agen 5 mengingatkannya sambil tersenyum. Prioritas utama mereka adalah mendapatkan sumber daya, jadi tidak dapat melihat salah satu dari mereka setelah mendengar janji Levi membuat mereka sedikit cemas. Haruskah saya menghubungi rekan-rekan kita dan meminta mereka membantu mengangkutnya? Agen 7 bertanya. Iya, berapa banyak yang Anda miliki sekarang, Ten? Garrison, tolong beritahu kami agar kami tahu berapa banyak tenaga kerja yang kami butuhkan untuk mengangkutnya. 5 anggota lainnya juga menjadi cemas tentang hal itu. Misi kita belum selesai sampai kita mendapatkan sumber dayanya. Kami belum bisa tenang. Sabar, kalian. Sumber daya di sini sudah habis. Saya harus mengumpulkannya di tempat lain. Karena banyaknya sumber daya yang terlibat, saya akan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 hari untuk mengumpulkan semuanya. Saya akan mengirimkan semuanya kepada kalian sekaligus ketika sudah siap. Levi menjawab setelah memikirkannya. Semua orang membeku setelah mendengar itu. Maksudmu akan ada lebih banyak sumber daya daripada yang terakhir kali? Agen 7 bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahang mereka ternganga kaget ketika mereka melihat gunungan sumber daya saat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak sumber daya di satu tempat. Kamu menyebut sumber daya itu. Tolong, apa yang akan saya kumpulkan adalah 100 kali lebih banyak dari itu. Levi menjawab dengan mencibir. Tentu saja, itu tidak terlalu banyak untuk orang seperti dia. Dia hanya mengatakan dia membutuhkan 4 hingga 5 hari karena dia ingin memberi Siperia waktu untuk menyelesaikan proyek Dewa Super. Dengan begitu, dia akan bisa melenyapkan Hydron dan mengeluarkan Siperia segera setelahnya. Bab 3132 mereka terlalu percaya diri. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar Levi mengatakan bahwa dia membutuhkan 4 hingga 5 hari untuk mengumpulkan sumber daya. 4 sampai 5 hari. Berapa banyak sumber daya yang akan dia kumpulkan? 100 kali lebih banyak dari yang kita lihat terakhir kali. Ini gila. Levi pasti benar-benar habis-habisan jika dia mau menawarkan segalanya seperti ini. Sepertinya kita tidak perlu khawatir dia berbohong kepada kita, kalau begitu.
Kita mungkin akan terlihat mencurigakan jika kita terlalu memaksanya. Dengan mengingat hal itu, para anggota Hydron berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, Tuan Garrison. Kami akan kembali untuk menyampaikan kabar baik kepada rekan-rekan kami dan menghubungi negara-negara lain. Anda hanya fokus mengumpulkan sumber daya itu, oke? Beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu, dan kami pasti akan membantu Anda. Kami benar-benar ahli dalam hal-hal seperti menambang dan mengangkut sumber daya." Levi menunjuk Roy dan yang lainnya di belakangnya dan berkata, "Oh, orang-orang ini sudah cukup." Levi benar-benar baru saja mengungkapkan kartu trufnya kepada kami. Dia punya cukup banyak petarung kuat di sisinya. Sedikit yang dia tahu, dia baru saja mengungkapkan setiap informasinya kepada kami. Dia harus benar-benar mempercayai kita dari lubuk hatinya yang paling dalam jika dia menunjukkan segalanya kepada kita seperti ini. Agen 5 dan Agen 7 berpikir sendiri. Mereka bahkan diam-diam mengingat identitas Roy dan yang lainnya agar mereka bisa memberikan informasi itu kepada Hydrae dan Siperia nanti. Dengan begitu, Levi tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka sama sekali karena kartu asnya tidak akan berarti apa-apa. Mereka membutuhkan setiap ons tekad yang mereka miliki untuk menghentikan diri mereka dari menertawakan Levi. Apakah kebodohan orang ini tidak mengenal batas? Dia memberitahu kami segalanya ketika kami bahkan belum melakukan apa-apa. Apakah dia benar-benar menganggap kita sebagai sekutunya? Apa lelucon? Bagaimana kamu akan membalas dendam pada Hydrae jika kamu sebodoh ini, Levi? Mereka hanya akan mempermainkanmu sebelum membunuhmu. Baiklah, kita akan kembali sekarang. Beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Kami menantikan kabar baik Anda dan menerima sumber daya Anda. Setelah yakin bahwa Levi melihat mereka sebagai keluarganya, Agen 5 dan Agen 7 kembali dengan gembira dengan kepastian bahwa mereka akan segera menerima sejumlah besar sumber daya. Semua orang tertawa terbahak-bahak tak lama setelah anggota Hydron pergi. Orang-orang bodoh itu. Aku tidak percaya mereka benar-benar berpikir mereka telah menipu kita. Ya Tuhan, aku tidak bisa berhenti tertawa. Hahaha. Dr. Erebus dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak sampai sisi mereka sakit. Melihat betapa bersemangatnya Agen 5 dan Agen 7 ditipu membuat mereka geli tanpa akhir. Apa yang membuatnya lebih lucu adalah fakta bahwa mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah berhasil menipu Levi ketika mereka yang dimainkan. Harus saya katakan, Anda benar-benar memiliki bakat akting, Tuan Garrison. Anda memainkannya dengan sangat alami sehingga Anda bisa membuat kita semua tertipu jika kita tidak terlibat di dalamnya. Dr. Erebus memujinya. Itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan aktingku. Mereka jatuh untuk itu karena mereka terlalu percaya diri dan percaya rencana mereka sempurna. Sebenarnya, merekalah yang menipu diri mereka sendiri. Levi menjawab dengan tawa, dan dia benar tentang itu. 7 anggota Hydron dengan cepat memberitahu semua orang berita itu setelah kembali ke markas mereka. Betulkah? Levi akan menyerahkan semua sumber dayanya. Dia bahkan akan memberitahu kita rahasia bagaimana dia mengumpulkannya. Seru mereka kaget karena mereka merasa sulit untuk percaya. Baru setelah mereka mendengar cerita lengkap dari Agen 5, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kita berhasil. Kami benar-benar telah tertipu Levi. Bukan itu saja, kami juga menemukan kartu truf Levi. Dia memiliki sejumlah besar petarung yang kuat bersamanya, tetapi kami telah mengingat semua identitas mereka. Yang tersisa untuk kita lakukan adalah menyampaikan informasi ini ke Siperia dan Hydrae. Anggota Hydron kemudian tidak membuang waktu untuk memberitahu Hydrae dan Siperia tentang temuan mereka. Bab 3133 Antek-antek Ordo Gerejawi. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari Hydrae dan Siperia. Ujian mereka yang luar biasa adalah hadiah bagi mereka. Fakta bahwa Hydrae telah menyelamatkan mereka adalah hadiah terbesar mereka. Selanjutnya, mereka telah memberi mereka sumber daya yang mereka peroleh melalui penipuan. Tentu saja, mereka bersemangat. Tidak hanya mereka hidup, tetapi mereka bisa menjadi lebih kuat. Mereka bahkan membagikan detail tentang bagaimana mereka menipu Levi dengan orang-orang Hydrae dan Siperia. Itu membuat pihak lain sangat senang. Untuk bermain bersama mereka, Siperia mengumumkan kepada dunia sekali lagi bahwa mereka akan mengabaikan peringatan Levi dan menjatuhkan seluruh organisasi Hydron. Itu hanya membuktikan bahwa Hydron berada di pihak yang sama dengan Levi. Tak seorang pun, termasuk Levi, akan curiga mereka berbohong padanya.
Mereka harus terkoordinasi dengan baik agar bisa menikmati proses kecurangan Levi. Hasil seperti itu membuat Hydron senang. Kalian semua tidak tahu betapa naifnya Levi ketika kita membodohinya. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tertawa agen 23. Betul sekali. Anda hampir kehilangan kendali, dan saya harus mengingatkan Anda, kata orang lain. Agen 23 tertawa. Tidak apa-apa. Bahkan jika aku tertawa terbahak-bahak, Levi tidak akan bereaksi. Haha, seburuk itu ya. Dia sangat bodoh sehingga siapapun bisa menipunya. Ini sangat lucu. Yang lain terkejut. Itu benar. Dia sangat mudah tertipu sekarang. Dia benar-benar menganggap kami sebagai keluarganya dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari kami. Semua orang semakin heboh ketika mereka tahu mereka berhasil menipu Levi. Mereka menikmati perasaan yang kuat dari bermain-main dengan Levi dan memikirkan cara untuk menipu dia dari lebih banyak sumber dayanya. Secara alami, mereka senang. Mari kita pikirkan cara lain bagaimana kita bisa menipu Levi. Ayo cepat. Saya sangat ingin dia ditipu sehingga dia menderita gangguan mental. Itu tidak cukup bagi mereka untuk menipu Levi. Mereka menginginkan lebih. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi Levi ketika dia menyadari bahwa kita telah menipunya. Saya juga. Apakah dia akan mati karena marah? Jika itu aku akan marah. Ini akan menjadi hari yang sangat menarik ketika semuanya terungkap. Semua orang tidak sabar menunggu hari ketika Levi menemukan kebenaran. Sedikit yang mereka sadari bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang telah dipermainkan. Levi menyadari semua rencana mereka. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menunggu dengan cemas. Begitu juga dengan Levi. Akhirnya, waktu untuk menyelesaikan skor telah tiba. Dia menantikan penyelesaian rencana Dewa Super Siperia. Beberapa hari berikutnya terasa menyiksa. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu. Sejak racun itu dikeluarkan dari Forlevia, tidak banyak yang bisa dilakukan Levi. Hari itu, orang-orang Ordo Gereja pergi mencarinya. Ada 3 pria dan seorang wanita. Secara kebetulan, mereka adalah kelompok orang yang sama dengan yang Levi temui tempo hari di Gletser Kutub Selatan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang bertemu mereka sebelumnya. Yang ingin dia ketahui hanyalah alasan mereka datang. Ordo Gerejawi bukan lagi rahasia, jadi mereka pergi ke Erudia dengan nyaman. Banyak orang mencoba untuk menyedot mereka dan menjadi antek mereka. Sejak Ordo Gerejawi keluar dari persembunyiannya, mereka mulai memilih orang-orang dengan tulang spiritual yang baik. Mereka adalah orang-orang yang merupakan dewa atau calon dewa. Mereka dipilih agar Ordo Gereja dapat mengajarkan teknik seni konsumsi. Pada saat ini, Ordo Gerejawi sangat populer. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menginjak-injak dewa sesuka hati, apalagi yang lain. Bab 3134 level yang sama. Suatu hari, Ordo Gerejawi memutuskan untuk mencari Levi. Itu membuatnya sangat curiga. Apa yang mereka inginkan dengan saya? Mereka datang mengetuk pintunya begitu mereka tiba, dan tidak ada upaya untuk menyembunyikan aura mereka yang sangat kuat. Troy dan yang lainnya berjuang untuk bernapas dan hampir mati lemas. Itu sama untuk Dr. Erebus. Mereka bisa merasakan tekanan tak terbatas. Semua orang di sekitar Levi lebih kuat daripada dewa rata-rata, tetapi mereka masih menyerah pada tekanan besar. Jika itu adalah dewa lain, mereka pasti sudah mati dan tidak bisa melawan. Levi menganggap bahwa kemampuan mereka berempat sebanding dengan kemampuan Cirrus. Cirrus begitu kuat karena dia telah menguasai teknik Levi dan menerima energi spiritual. Semua orang menyadarinya. Meskipun demikian, beberapa orang acak dari Ordo Gerejawi sudah sekuat Cirrus. Selain itu, mereka juga memiliki teknik lain. Levi bahkan bisa merasakan bahwa mereka memiliki senjata. Senjata-senjata itu mirip dengan God Crusher. Jika mereka menggunakan senjata itu, mereka akan mengungkapkan kartu truf mereka dan menjadi lebih kuat. Raja Mahkota, bagaimana kabarmu? Saya yakin Anda mengetahui keberadaan Ordo Gerejawi. Kami mendengar bahwa Anda telah meniru kami untuk menakut-nakuti lab dewa, jadi saya rasa kami tidak perlu memperkenalkan diri. Kami dari Paviliun Utara Ordo Gerejawi. Nama saya Sonya. Ini adalah senior saya, Magnus, Kato, dan Ralph Dahlin. Petik 2. Ketiga pria itu adalah anak yatim piatu dan mengambil nama keluarga ayah Sonja. Levi memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, kalian semua sangat sopan. Sonja tersenyum.
Kami tidak memiliki dendam terhadap Anda. Tentu saja, kami akan bersikap sopan kepada Anda. Dr. Erebus mau tidak mau bertanya, apakah Anda di sini untuk sumber daya? Sonya menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saat itu, ekspresi bangga muncul di wajah Magnus. Sumber daya mungkin sangat penting bagi kalian semua. Bagi kami, itu bukan apa-apa. Lagi pula, tidak sulit untuk mendapatkannya. Kato menimpali, itu benar. Anda semua tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang ramuan ajaib dan batu spiritual. Sungguh sia-sia bagi kalian semua untuk menggunakannya. Seseorang harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang ramuan ajaib untuk mendapatkan manfaat maksimal darinya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, ramuan ajaib dan batu spiritual ini tidak lagi efektif. Level terkonsentrasi tidak akan lagi dapat mendukung level yang lebih tinggi. Anda harus mengubah sumber daya ini menjadi sesuatu yang lain. Lupakan, kalian semua tidak akan mengerti. Kami tidak ingin tahu rahasia sumber daya Anda. Bagaimanapun, Anda pasti menemukannya di area terlarang ini. Jika Anda bisa, kita juga bisa. Pernyataan dari Sonja mengejutkan semua orang. Itu adalah pertama kalinya ada orang yang mengetahui tentang rahasia sumber daya. Meskipun kekuatan di belakang Zarain sudah mengetahuinya, Dr. Erebus dan yang lainnya tidak menyadarinya. Itu adalah pertama kalinya seseorang mengungkap rahasia sumber daya tepat di depan wajah mereka. Bagaimana mereka tidak terkejut? Di sisi lain, Levi tidak menganggapnya aneh. Pada kenyataannya, hanya para pejuang elit yang tahu bagaimana sumber daya itu muncul. Pikiran besar memang berpikir sama. Bagi mereka yang levelnya lebih rendah, sumber daya akan tampak ajaib dan misterius. Hanya mereka yang berada di level yang lebih tinggi yang akan mengetahui kebenarannya. Itu sangat sederhana. Pasukan seperti Siperia ingin mencari tahu dari mana sumber daya itu berasal. Itu tidak pernah menjadi rahasia karena mereka ada di sana selama ini. Sumber daya tidak dibuat-buat. Namun, kebanyakan orang tidak percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memasuki area terlarang untuk mendapatkan sumber daya. Melihat mereka berempat, Levi tahu mereka mengerti. Ketertarikannya telah terangsang. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 3135 Tulang Spiritual Terburuk. Magnus dan dua pria lainnya ragu-ragu. Sonja maju selangkah dan berkata dengan berani, biarkan aku mengatakannya. Raja Mahkota, kami ingin tahu lebih banyak tentang Anda dan tulang spiritual di sekitar Anda. Selama periode ini, saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang tulang spiritual. Petik 2. Ordo Gerejawi hanyalah sebuah nama sandi. Ada beberapa faksi dalam organisasi itu. Paviliun Utara adalah salah satunya. Sekarang, mereka memiliki misi yang harus diselesaikan. Mereka ditugaskan untuk menggali tulang spiritual yang paling sempurna dan membawanya kembali. Faksi lain dalam Ordo Gerejawi sudah dimulai. Para dewa di Liga Surgawi adalah target pertama mereka. Tulang spiritual mereka telah dilucuti oleh faksi lain. Lebih banyak orang mengincar tulang spiritual terbaik dari Azure Dragon dan rekan-rekannya. Keempatnya sedikit lebih lemah dari faksi lain dan bukan tandingan mereka. Mereka harus memikirkan pilihan lain. Saat itulah Sonja memikirkan Levi. Dia tahu bahwa ada banyak orang di sekitar Levi, jadi mereka datang kepadanya. Mereka bahkan mendengar berita bahwa Forlevia adalah seorang jenius yang satu dari sejuta. Itu memicu minat mereka lebih jauh. Jika tulang spiritual Forlevia memang memiliki kualitas terbaik, mereka pasti akan membantu mengeluarkan racun untuknya. Jadi, kamu ingin menguji tulang spiritual kami. Ketertarikan Levi terusik. Iya, jika Anda tidak keberatan, kami ingin menguji tulang spiritual semua orang. Apakah itu baik-baik saja? Tanya Sonya. Tentu. Ayo mulai. Levi setuju. Dia tidak melihat ada salahnya mereka melakukan itu. Bagaimanapun, dia mulai bosan sambil menunggu rencana Super Deity Siperia selesai. Karena dia punya banyak waktu, dia mungkin juga membiarkan mereka menguji tulang spiritual mereka. Aku akan menguji milikmu kalau begitu. Sonja menekan telapak tangannya di bahu Levi untuk menguji tulang spiritualnya, dan dia bisa merasakan energi merembes ke dalam tubuhnya. Itu adalah teknik rahasia mereka. Levi tidak menolak energi yang memasuki tubuhnya. Sebaliknya, dia mengizinkannya untuk melakukan pengujiannya. Perlahan-lahan, ekspresi Sonja menjadi aneh,
dan dia menatap Levi dengan tidak percaya. Kekuatan fisik tubuhmu sangat menakjubkan hingga menakutkan. Apakah Anda berlatih pelatihan fisik murni? Petik 2. Sonja terkejut. Pelatihan fisik murni mengacu pada teknik Levi. Prinsip di balik teknik itu murni didasarkan pada kekuatan dan kekuatan. Seseorang harus lebih cepat dan lebih kuat dari lawannya. Semuanya bermuara pada satu pukulan itu. Kekuatan saat ini dalam diri Levi sangat kuat sehingga satu pukulan darinya akan membunuh hampir semua orang. Setiap gerakannya didasarkan pada kekuatan murni. Itulah yang Sonja bicarakan. Levi tersenyum. Dia sangat profesional sehingga dia bisa mengetahui kondisi tubuhnya yang sebenarnya dengan satu sentuhan. Sonja sama terkejutnya. Hampir tidak ada orang yang melakukan pelatihan fisik murni di Ordo Gerejawi dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil melakukannya. Alasannya adalah terlalu sulit untuk melakukan pelatihan fisik murni. Ini bisa memakan waktu selama beberapa dekade hanya untuk mencapai sedikit kekuatan. Bagi mereka, pelatihan fisik murni tidak akan membawa mereka jauh. Tubuh manusia menyerupai peti harta karun. Ketika mereka berlatih seni konsumsi atau teknik lainnya, tujuannya adalah untuk membuka peti harta karun dan mengeluarkan potensi maksimal dalam tubuh manusia. Pelatihan fisik murni dimaksudkan untuk memperkuat tubuh fisik. Sebagai perbandingan, pelatihan fisik memiliki standar yang lebih rendah. Karena itu, mereka memilih jalan yang lebih baik. Sonja tetap terkejut bahwa Levi bisa mencapai level seperti itu menggunakan pelatihan fisik murni. Namun, dia tidak tahu bahwa kekuatan yang dia rasakan di tubuh Levi hanyalah puncak gunung es. Kemampuannya saat ini tidak memungkinkannya untuk melihat sejauh mana kekuatan Levi yang sebenarnya. Bahkan, dia jauh. Apa yang dia deteksi hanyalah sebagian kecil darinya. Jelas, dia tidak berada dalam kategori yang sama dengan Levi. Namun, sejauh menyangkut Levi, dia masih cukup terkesan dengannya karena merasakan kondisinya dan juga mengetahui rahasia sumber daya. Tulang rohani. Ini bukan tulang spiritual. Ini. Sonja membeku. Itu adalah tulang spiritual terburuk yang pernah dilihatnya. Bab 3136 dari mana ini dari? Terus terang, itu tidak terlalu mengerikan. Itu sebagian besar aneh. Levi memiliki tulang spiritual juga. Namun, yang dia miliki tidak seperti yang diinginkan Ordo Gerejawi. Dengan kata lain, itu bukan jenis arus utama. Sederhananya, tulang spiritual yang mereka inginkan, yang utama, adalah tulang yang melengkung. Yang dimiliki Levi lurus. Mereka tidak sama. Oleh karena itu, orang dapat berasumsi bahwa tulang spiritual Levi adalah yang paling buruk, karena tidak sama dengan yang mereka inginkan. Bahkan, itu kebalikan dari mereka. Itulah mengapa Levi sangat kuat. Tulang spiritualnya lebih cocok untuk pelatihan fisik murni. Namun, tulang spiritualnya tidak akan cocok untuk energi spiritual. Dengan kata lain, Levi akan menjadi orang yang menerima manfaat paling sedikit setelah kebangkitan energi spiritual. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa energi spiritual saat ini adalah energi spiritual yang diubah oleh tubuh Levi. Secara alami, dia tidak akan bisa menyerap apapun. Setelah keterkejutannya, Sonja Dahlin menatap Levi dengan kecewa. Dia pikir dia akan bisa menerima kejutan besar dari Levi, tapi itu semua terlalu mengecewakan. Magnus Dahlin dan dua lainnya kemudian menguji tulang spiritual yang lain juga. Tidak ada yang menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajah mereka. Itu adalah sesuatu yang telah diprediksi Levi. Bagaimanapun, dialah yang memilih Troy. Mereka bukanlah individu yang berbakat. Di zaman modern, tulang spiritual mereka bukanlah yang terbaik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menenangkan pikiran mereka dan menjalani latihan yang panjang dan keras. Dalam hal bakat murni, mereka bukan tandingan Azure Dragon dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin orang lain akan terkejut setelah membunyikan tulang spiritual mereka, mereka hanya akan dipenuhi dengan kekecewaan. Di sisi lain, Dr. Erebus dan Digital God tidak ikut serta dalam pengujian tulang spiritual. Mungkin itu karena mereka ingin menyimpan sedikit rahasia mereka sendiri. Setelah Sonja menguji Levi dan yang lainnya, kekecewaan melanda dirinya. Raja Mahkota, bisakah aku menguji putrimu juga? Sonja tidak ingin pergi dalam keadaan kecewa seperti itu. Levi dengan mudah menyetujui permintaannya, tentu, tidak masalah. Evie. Segera, Forlevia keluar. Hah. Ketika Sonja dan yang lainnya melihat Forlevia,
mereka terkejut. Bukankah dia seharusnya diracuni? Kenapa sepertinya dia baik-baik saja? Namun, dia tidak punya waktu untuk menanyakan pertanyaan itu. Setelah menjelaskan secara singkat tujuannya ke Forlevia, dia mulai membunyikan tulang spiritual Forlevia. 3 lainnya dengan cemas menunggu di samping. Setelah tes, ekspresi gelap Sonja menjadi cerah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Segera, kejutan ringan dan menyenangkan itu berubah menjadi kejutan mutlak. Sonja diliputi kejutan dan kegembiraan saat dia berteriak, "Ini mengejutkan." Sejak orang-orang dari Ordo Gerejawi muncul, mereka telah mencoba untuk mencari tahu seberapa berbakat Putri Levi. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka yakin bahwa Forlevia berbakat karena apa yang telah diajarkan The Cardinal Hall padanya. Mereka tidak percaya bahwa apa yang bisa dia lakukan adalah sesuatu yang berguna. Bagi mereka, kemampuannya tidak sebanding dengan tulang spiritual mereka, yang telah melalui pengujian yang tepat. Namun, setelah Sonja mengujinya, dia menemukan bahwa tulang spiritual Forlevia luar biasa. Itu adalah tulang spiritual terkuat yang pernah dia temui. Jika anggota Ordo Gerejawi mengetahui tentang tulang spiritualnya, mereka akan menjadi gila. Tepat setelah itu, Sonja membuat penemuan besar lainnya. Seni konsumsi. Forlevia tidak hanya memiliki tulang spiritual tertinggi, tetapi dia bahkan mengolah seni konsumsi Ordo Gerejawi. Apa? Seni konsumsi? Magnus dan 2 lainnya tercengang sampai ke inti mereka. Mereka semua menatap Forlevia tidak percaya. Sonja yakin bahwa, meskipun Ordo Gerejawi telah terungkap sekarang, seni konsumsi mereka belum diajarkan kepada orang luar. Selain itu, sangat sulit untuk mempelajari seni konsumsi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam sekejap mata. Terlebih lagi, Forlevia sudah cukup ahli dalam bidang ini. Jelas, dia tidak baru saja mendapatkannya baru-baru ini. Oleh karena itu, ada sesuatu yang salah. Di mana Anda belajar seni konsumsi Anda? Sonja mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Magnus dan 2 lainnya menatap Forlevia dengan saksama seolah-olah mereka memiliki penemuan yang sulit dipercaya. Bab 3137 meniup tanduknya sendiri. Levi kemudian terkekeh dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh putriku sendiri. Dia memanfaatkan elemen alam dan mengubahnya untuk digunakan sendiri." Levi memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia menjelaskan situasinya kepada mereka. Saat itu, dia khawatir. Namun, Forlevia sebenarnya berhasil membuat jalan untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia secara alami akan bangga padanya. Setelah mendengar kata-kata Levi, Sonja dan 3 lainnya tercengang, dan ketidakpercayaan mereka terlihat jelas di mata mereka. Memanfaatkan elemen alam dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Bukankah itu inti dari seni konsumsi? Bagaimanapun, fokus seni konsumsi adalah mengkonsumsi dan mengubah unsur-unsur alam. Tepatnya, akan ada elemen seperti api dan es. Tulang spiritual juga dibagi menjadi elemen masing-masing. Seni itu bahkan sangat kuat dalam hal menyerap energi spiritual. Itulah mengapa Forlevia dengan mudah menyerap semua sumber daya Levi. Jika Forlevia berhenti membatasi dirinya, dia akan membuat kemajuan yang lebih besar daripada para dewa itu. Sementara itu, meskipun teknik Levi berbeda dengan Art of Consumption, teorinya tetap sama. Mereka tercengang oleh semuanya. Mereka bingung bahwa seseorang dapat menemukan teknik asli yang sama dengan seni konsumsi Senhal. Sungguh jenius. Dan yang benar-benar berbakat pada saat itu. Mereka yakin jika Ordo Gereja mengetahui hal ini, para anggota berpangkat tertinggi akan tergoda untuk mengajaknya bergabung dengan mereka. Itu semua terlalu mencengangkan. Gelombang demi gelombang kejutan menyerang mereka. Dia hanyalah seorang anak kecil. Bukankah dia akan menjadi kekuatan yang lebih menakutkan ketika dia dewasa? Bahkan jika kita mengesampingkan fakta bahwa dia telah menciptakan seni konsumsi sendiri, tulang spiritual yang dia miliki akan menjadi sesuatu yang akan diusung oleh tokoh-tokoh utama Ordo Gereja. Namun, tokoh-tokoh utama Ordo Gerejawi itu tidak akan melatihnya menjadi individu yang mengesankan. Sebaliknya, mereka ingin menggali tulang spiritual Forlevia yang indah dan mentransplantasikannya ke dalam tubuh mereka sendiri. Mereka hanya ingin membuat diri mereka lebih kuat. Perbuatan jahat seperti ini adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jika orang-orang itu mengetahui tentang tulang spiritual Forlevia, mereka pasti akan berlari ke sana untuk menggali tulang spiritualnya.
Itulah betapa bagusnya tulang spiritualnya. Mereka berempat mulai menatap Forlevia dengan tatapan membara seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang berharga. Pada saat itu, mereka berharap bisa mengambil tulang spiritual darinya. Namun demikian, setelah melirik Levi, mereka menepis pikiran itu. Pada akhirnya, Sonja tidak tahu seberapa kuat pria itu. Dia tidak bisa tidak khawatir, bagaimana jika ternyata kita bukan tandingannya. Mereka telah lama mengetahui bahwa meskipun sekelompok orang adalah semua individu yang memiliki pelatihan fisik murni, mereka semua adalah makhluk yang menakutkan. Jika pertempuran pecah, mereka berempat mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Yang paling penting, Sonja dan tiga lainnya menyadari bahwa Forlevia benar-benar sembuh dari racun dalam dirinya. Itu adalah hal terliar yang pernah mereka saksikan. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia masih memiliki setengah dari racun di dalam dirinya? Bukankah mereka bilang dia membutuhkan paruh kedua buku pegangan racun? Beberapa waktu yang lalu, mereka bahkan mendengar bahwa ibu Forlevia, Zoe, sedang mencari bagian kedua dari buku pegangan racun. Dia sudah sembuh sekarang. Bukankah racun ini terlalu mudah untuk diobati? Ini luar biasa. Apakah dia sembuh dari racunnya, atau dia tidak pernah diracuni sejak awal? Sonja penasaran bertanya. Tentu saja dia sudah sembuh. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun untuk saat ini, jawab Levi. Mereka berempat mengangguk saat teror yang mereka rasakan terhadap Levi tumbuh. Pria itu tampak jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Untuk alasan yang tidak mereka ketahui, pandangan sekilas darinya akan membuat mereka merinding. Rasanya seolah-olah dia menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Dia pasti seseorang yang sangat perkasa untuk bisa menyembuhkannya dari racun dengan mudah. Apalagi, jika putrinya sudah jenius seperti ini, seberapa buruk ayahnya. Namun, orang-orang mulai merasa bertentangan. Sementara mereka menemukan keterkejutan mereka, tidak mungkin mereka bisa membawa Forlevia pergi. Secara alami, Levi tahu betapa berbakatnya Forlevia. Terlebih lagi, pemikirannya itu diperkuat setelah mempelajari ekspresi mereka. Tulang spiritual putriku cukup bagus, kan? Levi bertanya sambil tersenyum. Bab 3138 jagalah dia dengan baik. Pertanyaannya hampir membuat semua orang kesal. Bukankah dia membunyikan klaksonnya sendiri? Tidak hanya tulang spiritual putri Anda yang bagus, tetapi juga sempurna. Faktanya, ini adalah tulang spiritual terbaik yang pernah kami lihat. Jika para anggota Ordo Gerejawi menemukan tulang spiritualnya, mereka akan dengan bersemangat mencoba mengambilnya darinya untuk mengklaimnya sebagai milik mereka. Sonja membalas senyuman Levi. Itu agak lucu, Raja Mahkota. Forlevia benar-benar berbakat, dan kata-kata ini datang dari seseorang dari Ordo Gerejawi. Magnus bahkan menimpali untuk mengatakan, Raja Mahkota, kamu harus merawatnya dengan baik. Jika orang lain mengetahui tentang tulang spiritual yang bagus seperti miliknya, banyak yang akan mengejarnya. Levi membeku sesaat sebelum bertanya, apa maksudmu? Apakah maksud Anda seseorang akan tertarik pada tulang spiritualnya dan akan mencoba menerimanya sebagai murid mereka? Magnus dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Segalanya akan baik-baik saja jika sesederhana itu. Anda tidak perlu khawatir jika itu masalahnya. Namun, masalahnya adalah tulang spiritual dapat ditransplantasikan. Petik 2. Tulang spiritual dapat ditransplantasikan. Levi memucat. Magnus mengangguk sebagai konfirmasi. Misalnya, karena tulang spiritual Anda tidak begitu bagus, Anda dapat menggali tulang spiritual orang lain dan mentransplantasikannya pada diri Anda sendiri. Dengan begitu, tulang spiritual yang baik akan menjadi milik Anda. Namun, itu adalah teknik kejam yang menurut kami memalukan dan tercela untuk digunakan. Apalagi hampir tidak ada yang pernah melakukan ini. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada yang akan melakukannya. Kurangnya kasus mungkin karena tidak ada yang pernah menemukan satu yang cukup menggoda mereka untuk melakukannya. Jika mereka benar-benar menemukan yang spektakuler, saya yakin banyak yang akan tergoda untuk melakukan perbuatan jahat. Ordo Gerejawi, khususnya, akan menjadi salah satunya. Ada beberapa ekstremis di Ordo Gerejawi yang pasti mampu melakukan hal seperti ini. Sonja menambahkan, Siperia telah menjalankan proyek Super Deity baru-baru ini. Yang benar adalah bahwa mereka telah mengetahui tentang rahasia tertinggi dewa, tulang spiritual. Namun,
Yang bisa mereka lakukan hanyalah meningkatkan tulang spiritual. Teknik mereka terbatas. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, saya yakin mereka akan menemukan cara untuk mentransplantasikan tulang spiritual. Setelah mendengar penjelasannya, Levi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kejahatan dan kebaikan ada di mana-mana di dunia, termasuk Ordo Gerejawi. Bagi orang-orang ini, Ordo Gerejawi adalah sekelompok makhluk yang sangat perkasa. Mereka mungkin tidak menganggap transplantasi tulang spiritual sebagai sesuatu yang serius. Itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Itu akan menjadi normal seperti makan untuk bertahan hidup. Moral tidak ada di hadapan kekuasaan absolut. Karena itu, Sonja dan yang lainnya benar. Levi harus memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaan tulang spiritual Forlevia yang indah. Jika anggota Ordo Gereja tertentu mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk membawa Forlevia pergi. Adalah satu hal bagi mereka untuk melatihnya dan hal lain untuk mengambil tulang spiritualnya dan mentransplantasikannya ke dalam tubuh mereka. Jika itu terjadi, Levi akan marah. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Forlevia baru saja pulih dari serangan keracunannya. Dia tidak bisa membiarkannya terjebak dalam situasi serius lainnya. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi padanya. Jadi, Levi menatap Sonja dan 3 lainnya. Levi dan anak buahnya pasti tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang bagaimana Forlevia memiliki tulang spiritual dengan kualitas terbaik. Satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menyebarkan berita adalah Sonja dan 3 lainnya. Saat Levi menatap mereka, seolah-olah ada gunung yang membebani bahu mereka. Mereka merasa seperti mereka akan dihancurkan di bawah beban. Levi benar-benar kekuatan yang tangguh. Dia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, Sonja dengan cepat menjelaskan, "Putri Mahkota, kami tidak akan membocorkan tentang tulang spiritual putri Anda. Jika kami memiliki pikiran buruk, kami tidak akan memberitahu Anda tentang transplantasi tulang spiritual." Yang lain dengan cepat menimpali untuk meyakinkannya bahwa mereka tidak berencana untuk mengambil tulang spiritual Forlevia juga. Saat itulah Levi akhirnya berhenti menekan mereka. Jika bukan karena janji mereka, Levi akan membunuh mereka semua di tempat. Dia telah mengawasi mereka dengan cermat sejak awal, dan dia sampai pada kesimpulan, mereka bukan orang jahat. Jika mereka benar-benar tertarik untuk mengambil tulang spiritual Forlevia, mereka tidak akan memperingatkannya tentang yang lain. Jika saya pernah mendengar sepatah kata pun tentang betapa hebatnya tulang spiritual putri saya dari orang lain, saya pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan Anda, Levi memperingatkan. Tentu saja, beberapa dari mereka dengan cepat mengangguk. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan. Bab 3139 di mana Ordo Gerejawi? Menatap mereka, Levi bertanya, "Aku telah mengirim anak buahku untuk mencarimu, tapi entah bagaimana, aku tidak bisa menemukan jejakmu sama sekali. Di mana kamu bersembunyi?" Itu adalah sesuatu yang Levi ingin tahu sejak lama. Dia tahu bahwa Ordo Gerejawi berada di Erudia, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat di mana mereka berada. Roy dan yang lainnya sangat ingin tahu jawaban dari pertanyaan itu daripada Levi. Kembali ketika mereka baru saja memulai pencarian, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak lokasi Ordo Gereja sama sekali. Kemudian, mereka berhasil mengais sedikit petunjuk tentang lokasi mereka. Namun, mereka tidak bisa mengetahui di mana tepatnya lokasinya. Seolah-olah Ordo Gerejawi adalah hantu. Faktanya, mereka mencoba melacak beberapa anggota Ordo Gerejawi sebelumnya, tetapi anggota itu berhasil lolos begitu saja ketika mereka mencapai bagian gunung yang lebih dalam. Roy dan yang lainnya telah dengan jelas melihat para anggota itu memasuki gua, tetapi ketika mereka masuk, para anggota itu telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah para anggota itu telah melangkah ke portal dan pergi ke dunia yang berbeda. Penyelidikan telah membuat mereka benar-benar bingung. Bahkan ketika keberadaan Ordo Gereja bukan lagi rahasia, dan para anggota Ordo Gereja muncul di siang bolong, tidak ada yang bisa mengetahui di dunia mana markas mereka berada. Itu adalah rahasia yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Roy dan yang lainnya mencoba melakukan penelitian untuk memecahkan rahasia itu, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Ketika Sonja dan yang lainnya mendengar pertanyaan itu, senyum muncul di wajah mereka. "Raja Mahkota, kami di Erudia. Lebih khusus lagi, kita berada di dunia kecil yang sejajar dengan dunia lainnya," kata Sonja kepadanya. "Hah?
Jawabannya membuat Levi menegang. Jadi sepertinya diskusi saya dengan Black Hawk sudah benar saat itu. Baik Ordo Gerejawi dan faksi di belakang Zarain memiliki dunia mereka sendiri. Sebuah dunia di dalam dunia. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu adalah konsep sederhana yang bisa dipahami siapapun setelah memahami teorinya. Sky Barrier yang pernah dimiliki Zarain dapat mengubah medan magnet dan gravitasi suatu wilayah untuk menciptakan dunia yang mandiri. Sekarang, anggota Ordo Gerejawi yang kuat menggunakan energi spiritual dan bentuk kekuatan lain untuk mengubah wilayah dan menciptakan dunia yang mandiri. Bahkan jika seseorang secara tidak sengaja menemukan pintu masuk ke dunia mereka, mereka akan diteleportasi ke tempat lain, mereka hanya akan bisa menyentuh tepi dunia independen. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa memasuki dunia mereka tanpa diundang. Itulah mengapa Troy dan yang lainnya kehilangan arah dari target mereka. Setelah itu, Sonja memberinya penjelasan lagi. Dia berbicara tentang bagaimana mereka menggunakan trik tertentu, termasuk seni kuno dan seni mekanisme untuk mengubah suatu wilayah dan menciptakan dunia yang mandiri. Selain itu, dunia independen mereka dipisahkan dari dunia lain oleh penghalang tak terlihat. Penghalang tak terlihat itu dibuat dengan energi spiritual. Dengan begitu, energi spiritual akan berlimpah di dunia independen mereka, dan mereka akan dapat berkultivasi di sana. Banyaknya energi spiritual di dunia mereka sendiri juga merupakan alasan mengapa mereka menjadi legendaris. Dunia luar, di sisi lain, tidak memiliki banyak energi spiritual. Sebelum penciptaan dunia independen, energi spiritual hampir tidak ada. Mereka tidak akan mampu mendirikan organisasi mereka. Selain itu, mereka tidak seperti The Cardinal Hall dan Dragonite, yang ada untuk melindungi Erudia. Perlindungan Erudia tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak peduli bencana apa yang dihadapi Erudia, mereka tidak akan pernah muncul. Itulah mengapa mereka ada di legenda. Lab of Gods takut pada Ecclesiastic Order dan Esoteric Guild karena mereka telah melihat catatan dari dua organisasi itu dalam catatan mereka. Mungkin anggota Lab of Gods telah tersandung ke Ordo Gerejawi atau wilayah persekutuan esoterik saat menjelajahi Erudia. Namun demikian, catatan-catatan itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Dr. Erebus dan yang lainnya, karena catatan-catatan itu sudah sangat tua sehingga menjadi legenda. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan Sonja, semua orang akhirnya mengerti situasinya. Tetap saja, mereka akan membutuhkan sejumlah besar batu spiritual untuk mengaktifkan mekanismenya. Itu adalah sumber daya yang paling penting. Jadi, spekulasi Levi dan Black Hawk benar. Itu sama untuk kekuatan di belakang Zarain. Saat itu, pertanyaan lain muncul di kepala Levi. Bab 3140 apakah mereka terkait? Pembimbing Levi. Selama ini, mentor Levi telah menjadi misteri bagi Levi. Bahkan sekarang, Levi tidak tahu orang seperti apa mentornya itu. Namun, mentornya selalu muncul di saat yang tepat untuk membantunya. Itulah yang terjadi selama kebangkitan energi spiritual. Dia hampir mati di ledakan garis lay super spiritual kutub selatan, tetapi seseorang telah menyelamatkannya. Tanpa ragu, penyelamatnya pastilah mentornya. Mentornya pada dasarnya maha kuasa. Sekarang, Levi mulai bertanya-tanya apakah mentornya berasal dari Ordo Gerejawi. Oleh karena itu, dia bertanya, seberapa kuat orang yang paling berkuasa di Ordo Gereja? Levi ingin mengetahui apakah orang yang paling berkuasa di Ordo Gerejawi adalah mentornya. Jika Sonja dan yang lainnya bisa memberinya jawaban, dia mungkin bisa menguraikan identitas mentornya. Ini, pertanyaan Levi membuat Sonja dan ketiga lainnya bingung. Itu adalah pertanyaan yang mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kami tidak dapat memberitahu Anda jawabannya dalam beberapa kalimat. Ordo Gereja memiliki sistem yang rumit dengan banyak cabang. Kami bahkan tidak tahu elit macam apa yang mungkin ada di Ordo Gerejawi. Jadi, kami tidak bisa mengatakan siapa yang terkuat karena kami tidak tahu siapa yang terkuat, kata Sonja kepadanya. Oke, aku mengerti. Saya hanya penasaran. Levi tersenyum kepada mereka. Bagaimanapun, dia akan segera mengetahuinya. Namun, Levi masih merasa bahwa mentornya sedikit lebih kuat dari mereka. Raja Mahkota, jika tidak ada yang lain, kami permisi dulu untuk saat ini. Sonja dan yang lainnya hendak pergi. Baiklah, setelah mereka pergi, Dr. Erebus bertanya, Garrison,
Apa pendapatmu tentang Ordo Gerejawi? Levi terkekeh. Setelah aku menyingkirkan Idrae, aku tidak akan ikut campur dalam hal-hal sepele seperti ini. Jika Ordo Gerejawi tidak berencana untuk menyakiti saya atau berkelahi dengan saya, maka saya tidak berencana untuk melakukan apapun pada mereka. Memang, apa gunanya melakukan begitu banyak penelitian? Apalagi kita sudah menyelesaikan tugas kita. Terus terang, pikiran Dr. Erebus hampir sama dengan Levi. Dia akan mengabaikan seluruh dunia setelah Idrae ditangani. Siapapun bisa melakukan apapun yang mereka inginkan selama itu tidak melibatkan mereka. Itu benar-benar bukan urusan mereka. Tentu saja, aku akan melindungi Evie dengan baik. Aku tidak akan membiarkan Ordo Gerejawi menyentuhnya. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan karena aku akan membunuh semua orang yang mereka kirim untuk mendapatkannya. Melihat Forlevia, Levi bersumpah untuk tidak pernah menempatkannya dalam bahaya lagi. Beberapa hari setelah itu, Black Hawk diam-diam mendatangi Levi lagi. Dia memberitahunya tentang situasi baru-baru ini di Zarain. Memang, kekuatan di belakang Zarain sama dengan spekulasi yang dia bagikan dengan Levi. Mereka juga memiliki dunia independen mereka sendiri. Dunia mereka memiliki penghalang khusus yang tidak dapat disentuh atau ditemukan oleh siapapun. Baru-baru ini, kekuatan itu melakukan yang terbaik untuk memperkuat kekuatan tempur Zarain. Saat ini, Zarain sudah berada pada tingkat kekuatan yang menakutkan. Black Hawk juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika seseorang membandingkannya dengan yang lain, Black Hawk secara teknis adalah versi dewa yang diperkuat. Black Hawk kemudian memberitahu Levi bahwa kekuatan di belakang Zarain menggunakan energi spiritual sebagai sumber daya dasar mereka. Semua yang mereka lakukan bergantung pada energi spiritual. Itulah mengapa mereka tidak aktif selama bertahun-tahun, tidak ada energi spiritual di dunia luar. Di sisi lain, dunia mereka memiliki banyak energi spiritual. Ordo Gerejawi menggunakan energi spiritual untuk kultivasi, dan itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh pasukan timur. Namun, kekuatan di belakang Zarain adalah kekuatan barat. Oleh karena itu, mereka menggunakan energi spiritual untuk menciptakan teknologi yang hebat sebagai gantinya. Informasi Black Hawk membuat Levi memahami situasi dengan cepat. Itu adalah hal yang baik tentang memiliki mata-mata. Levi mengetahui semua yang dibuat pihak lain. Levi kemudian memberitahu Black Hawk bahwa dia akan terus bekerja dengannya, bahwa mereka akan terus saling menyediakan apa yang mereka butuhkan. Setelah 2 hari yang membosankan, hari yang ditunggu-tunggu Levi pun tiba. Selama 2 hari itu, Hydron telah mendesaknya untuk bergegas. Mereka terus bertanya kepada Levi apakah dia sudah selesai menyiapkan sumber daya atau belum. Selesai. Waktunya telah tiba bagi kita untuk mulai menyelesaikan skor. Ini jelas jauh lebih menarik dari sebelumnya. Bersambung.